Santapan Harian Selasa 21 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-23, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kelembutan kasih-Mu ya Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Lukas 23, 26-32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring juga dua orang lain, dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Sahabat Santapan Harian, menangis. Itulah tindakan perempuan-perempuan Yerusalem yang ikut mengiringi Yesus menuju tempat penyaliban. Perempuan-perempuan itu berbelas kasihan kepada Yesus yang memikul beban dan hukuman. Mereka melihat kelelahan Yesus, tetapi tak berdaya untuk menolong. Mereka bersedih, menangis, dan meratapi Dia. Sembari berjalan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tatapan mata Yesus penuh belas kasihan. Ia melihat gambaran yang akan dihadapi Yerusalem. Ia melihat kejahatan dan dosa-dosa bangsa Israel. Sikap bangsa Israel yang sangat tinggi hati, menganggap diri selalu benar, dan sedikit pun tidak mau merendahkan hati, mengakibatkan keturunan mereka akan menderita dan binasa. Penyaliban Yesus itu bukti kedegilan hati mereka. Perbuatan bangsa Israel itulah yang perlu ditangisi perempuan-perempuan Yerusalem. Yesus memikul salib. Ia memikul dosa-dosa kita. Penyaliban adalah sarana atau jalan untuk menyelamatkan manusia. Hal itu tidak perlu ditangisi ataupun disesali, karena harus ia lalui. Sebenarnya, ia mengemban tugas mulia dari Bapa. Orang yang perlu dikasihani adalah putri-putri Yerusalem beserta keturunannya, karena musibah besar akan menimpa Yerusalem. Kota ini akan mengalami kehancuran dan kesedihan yang mendalam. Yesus sendiri tidak akan binasa. Dia tetap hidup. Sebaliknya, Yerusalem akan binasa, dibakar oleh api sehingga semuanya hangus dan tak berpenghuni.
Keruntuhan Yerusalem, itulah yang perlu ditangisi. Tangisilah dirimu. Merupakan teguran bagi kita untuk menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pelanggaran dan dosa-dosa kitalah yang Yesus pikul dan tebus. Dia rela memikul dan menebus kejahatan, dan dosa-dosa kita adalah karena kasih-Nya kepada kita. Jadi, akui kesalahan dan segeralah bertobat. Itulah yang Yesus harapkan dari kita. Ingatlah juga, menolak Yesus sama artinya dengan menerima kebinasaan. Mari kita berdoa. Bila kami merenung dosa-dosa kami, betapa kami sering melanggar kehendak-Mu. Kami meratapi setiap kesalahan dan memohon pengampunan-Mu. Kasihilah dan ampunilah kami ya Kristus. Dalam rengkuhan cinta kasih-Mu Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.